bagaimana menyelaraskan, kalau dalam bahasa tajuk kita malam hari ini, antara bekerja dan beribadah. Apa sih yang mesti kita lakukan? Supaya kerja kita itu juga adalah ibadah. Supaya ibadah kita itu juga adalah kerja kita. Nah, ulama menyampaikan itu ada 4 hal yang mesti, katakanlah mesti terpenuhi. Mesti kita indahkan, kita perhatikan. Pertama, niat yang baik. Jadi untuk menjadikan kerja kita menjadi ibadah, itu pastikan kita memulainya dengan niat yang baik. Kata ulama, an-niyatu nisful amal. Niat itu separuh dari amal. Bahkan dalam ungkapan yang lain, an-niyatu tajul amal. Niat itu mahkotanya amal. Niat itu mahkotanya amal. Jadi niat itu tidak hanya mempengaruhi kualitas amal kita, tapi juga status dari amal kita itu. Nah, karena itulah diwanti-wanti betul kita, Bapak-bapak, Ibu, ini pengingat untuk saya dan kita semua, untuk memastikan bahwa kita memulai semua yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, kerja-kerja kita, perkhidmatan Bapak-bapak, Ibu di Bank Indonesia, itu dengan niat yang baik. Nah, dengan niat yang baik, sesuatu yang biasa-biasa itu jadi mulia. Sebaliknya juga untuk sebaliknya. Nah, karena itu Nabi mewanti-wanti, kam min amalin yutasawwaru min a'malil akhirah tasiru min a'malid dunia. Bisu ini. Banyak sekali perbuatan yang dipersepsikan atau yang lahiriahnya itu ritual, mulia, ya. Tapi akhirnya hanya kerja dunia saja, capeknya di dunia saja. Kenapa? Niatnya salah. Nah, sebaliknya, wa kam min amalin yutasawwar min a'malid dunia tasiru min a'malil akhirah bihusni niyah. Betapa banyaknya perbuatan yang dipersepsikan, ya, kerja-kerja profan, kerja-kerja duniawi, tapi dia kemudian menjadi ibadah yang mulia ketika dia dilandasi atau dimulai dengan niat yang baik. Nah, jadi ini hal yang pertama untuk mengkoneksikan antara kerja kita dengan ibadah. Kerja sama dengan ibadah. Pertama dengan niat yang baik. Yang kedua, substansi yang kita kerjakan itu juga adalah kebaikan. Nah, apa sih substansi yang baik kalau dalam Islam? Nah, salah satu yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, ya, termasuk guru saya dulu ketika di Al-Azhar, adalah bahwa pastikan apa yang kamu lakukan Muhammad, itu saya dipanggil dulu Muhammad, pastikan apa yang kamu lakukan Muhammad itu mengakar pada maqasid syariah. Jadi kerja-kerja itu, kita itu mengakar, ya, dari maqasid syariah. Apa maqasid syariah? 5 hal yang paling dipentingkan dalam Islam. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara kehormatan, memelihara akal pikiran, dan memelihara harta. Kehormatan itu bisa diganti dengan keturunan. Keturunan atau kehormatan. Nah, selama kita melakukan hal yang kembali, ya, yang akarnya itu bisa diambil dari salah satu atau lebih dari satu, ya, dari 5 hal ini, ya, maka itu perbuatan baik. Kalau pekerjaan yang kita lakukan itu mengandung makna hifzun nafsi, yaitu memelihara jiwa, maka itu kerja yang insya Allah akan jadi ibadah. Ya, termasuk, mohon maaf, dalam situasi pandemi seperti ini, kerja-kerja dari nakes kita itu betul-betul kerja yang substantif dan Islam. Jadi mereka menunaikan maqasid syariah, yaitu hifzun nafs, yaitu bagaimana mempreventif, ya, menangani, baik itu preventif maupun kuratif, supaya wabah ini tidak semakin meluas, ya. Nah, kalau teman-teman, ya, Pak Gubernur, wakil deputi gubernur, dan teman-teman para pimpinan Bank Indonesia, kalau dalam konteks Bank Indonesia mungkin, ya, itu kerja-kerjanya itu mengakar pada hifzul mal.
Jadi aktivitas ekonomi keuangan itu kan berkaitan dengan hifzul mal, memelihara harta. Ya, memelihara harta dalam makna yang luas. Bagaimana harta itu mendatangkan kemaslahatan, distribusinya berkeadilan, meminimalisir atau bahkan menghilangkan eksploitasi, ya, manipulasi, dan segala macam praktek-praktek berharta yang tidak baik. Jadi ketika Bapak-Bapak memastikan bahwa semua kerja-kerja yang ada di Bank Indonesia, oh itu ternyata mengakar pada maqasid syariah. Satu dari 5 maqasid syariah yaitu hifzul mal. Maka artinya adalah insya Allah bersama dengan niat yang baik, kemudian juga substansi yang dikerjakan itu adalah hal yang baik, yang diakui, bahkan didorong, bahkan diwajibkan oleh agama, maka insya Allah kerja-kerja itu jadi ibadah. Nah yang ketiga, niat yang baik, substansinya baik, yang ketiga prosesnya baik. Nah proses yang baik ini kan menyangkut, kalau secara sederhana kita manajemen, Bapak-Bapak Ibu sudah hatam lah itu. Manajemen itu ya memimpin, kemudian mengarahkan, baik itu memimpin, mengarahkan ya ruang, waktu, kemudian sumber daya, kemudian fasilitas dan segala macam ya, dengan efektif, efisien untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan bersama. Nah, dengan proses manajemen manajerial yang baik. Nah, hal yang ketiga ini juga penting, Bapak-Bapak Ibu ya. Kalau kita baca misalnya sejarah bagaimana 124.000 orang yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Muhammad ibnu Abdillah di satu semenanjung bagian dari semenanjung Arab yang seumur-umur tidak pernah memberi kontribusi peradaban yang berarti ya sepanjang sejarahnya. Hanya dagang kecil-kecilan lah saja ya, hanya menjadi pedagang-pedagang lokal atau regional. Nah, bagaimana 124 ini tiba-tiba menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Dia menjadi mercusuar Al-Munawwarah yang artinya bercahaya, menjadi mercusuar peradaban. Kenapa? Salah satu kuncinya adalah di dalam proses. Banyak sekali kajian-kajian kalau kita baca sirah Rasulullah SAW bahwa Nabi tidak hanya berhenti pada niat yang baik, tidak hanya berhenti pada menanamkan substansi-substansi yang baik, tapi juga bagaimana mengajarkan proses yang baik. Dan proses yang baik itu kalau kita lihat Nabi sendiri yang mencontohkan. Karena itu kepemimpinan beliau itu adalah kepemimpinan yang sama sekali tidak strukturalistik ya. Kepemimpinan yang fungsional. Maka beliau memanggil pendamping beliau itu bukan dengan ya atba'i, pengikut-pengikutku gitu. Tapi ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku. Jadi diletakkan sejajar semua. Nah, kalau kita Bapak-bapak Ibu misalnya punya waktu di sela-sela kesibukan ya, membuka-buka kitab-kitab hadis yang koleksinya itu lebih dari 100.000 hadis, kalau kita lihat semua kumpulan hadis Rasul, itu tidak ada satu pun ya, hadis yang memuat, yang berisikan ya, ada katakanlah umpatan Nabi kepada sahabatnya dengan menyebut nama, itu nggak ada. Padahal sahabat-sahabat Rasul itu kan macam-macam Bapak Ibu. Ada yang katakanlah yang komit, ada juga yang nakal dalam tanda kutip, ada yang malas, ada macam-macam. Tapi Nabi tidak pernah sekalipun mempermalukan sahabatnya. Jadi semua diorangkan, semua diletakkan dalam fungsinya, ya, semua semua dihargai. Dan bahkan Nabi memfasilitasi sehingga banyak ungkapan siapa saja di antara kalian ingin belajar ilmu fikih, dia bisa pergi ke misalnya ke Mu'az bin Jabal. Siapa yang ingin belajar Al-Quran, pergi ke Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang ingin belajar ilmu warisan, pergi ke Zaid bin Sabit. Siapa yang ingin belajar ilmu peperangan, pergi ke Ali bin Abi Thalib. Siapa yang ingin belajar ketindihan, ya, belajar pada Utsman bin Affan. Jadi beliau itu mempromosikan sahabat-sahabatnya, ya, pendamping-pendamping beliau dengan potensinya masing-masing, dan kemudian masyarakat pada waktu itu diminta untuk mengambil ya, menimba pengetahuan,
keterampilan dan segala macam yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, ini berjalan selama 10 tahun. Berubahlah Madinah itu menjadi Munawwarah. Desa kecil menjadi pusat peradaban baru, ya, yang merubah sejarah. Nah, itu kuncinya kalau kata para ulama adalah pada idaratul ummah, yaitu bagaimana proses itu dilakukan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ketika prosesnya baik, maka kerja-kerja itu menjadi ibadah. Nah, kemudian yang terakhir, kerja menjadi ibadah adalah ketika kerja itu dilakukan dengan kemengertian dan kefahaman. Jadi Islam meletakkan kemengertian dan kefahaman itu menjadi kata kunci, ya, di dalam bahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Kerja kita akan dinilai ibadah oleh Allah itu ketika kita mengerjakan dengan kemengertian. Kita paham apa yang kita kerjakan. Kita mengerti visi misinya kemana, apa sih yang ingin kita hasilkan. Outputnya apa, outcome-nya apa, kemanfaatannya apa. Bahkan kalau sekarang kan ya bapak-bapak di Bank Indonesia ya tentu dengan mesin-mesin yang canggih bisa mensimulasi kira-kira dampaknya ke sekian masa ke depan itu kayak apa. Jadi ada kemengertian. Ya. Nah, kemengertian ini kunci Bapak Ibu dalam Islam. Jadi kalau kita ingin kerja kita itu bernilai di sisi Allah, lakukan dengan kemengertian dan kefahaman. Bukan dengan, ya mohon maaf ya, pokoknya yang jalanin perintah gitu. Pokoknya disuruh, oh oke, gitu. Ya oke, bagus ya, tapi itu tidak sempurna dalam Islam. Jadi betul-betul dari kesadaran dan kemengertian, kefahaman. Setiap gerak langkah kita harus dengan kefahaman. Nah, ini ilustrasi sederhana terakhir Bapak Ibu ya. Jadi bahkan ya ilmu dan kemengertian atau kefahaman itu tidak hanya menjadikan amal manusia menjadi istimewa ya, dibanding dengan yang dilakukan hanya ikut-ikutan atau dengan tanpa kemengertian. Bahkan amal hewan pun itu jadi istimewa. Ya, ilustrasinya adalah itu bapak-bapak kalau kita lihat dalam hukum Islam, hewan yang ditangkap ya, dan dibunuh oleh hewan pemburu yang dilatih itu maka hewan itu yang mati itu jadi halal, dia tidak bangkai. Jadi misalnya kalau ada dua nih, ada satu katakanlah anjing liar, ya, lalu mengejar kelinci, kemudian kelinci itu dimakan, mati kelinci itu hukumnya bangkai, ya, karena ini anjing liar. Tapi kalau anjing yang dilatih, dididik sehingga dia benar-benar jadi anjing pemburu, lalu dengan kemengertian itu diperintahkan oleh kita, misalnya tuannya, kejar kelinci, lalu kemudian digigit kelinci itu mati, maka kelinci itu bukan bangkai, dia halal dimakan. Coba kita renungkan Bapak-Bapak. Kemengertian itu merubah status dari suatu perbuatan. Ya ini sama-sama, mohon maaf, sama-sama kalau kasat matanya kan sama-sama bangkai. Sama-sama hewannya mati. Lalu yang bunuh juga sama-sama anjing. Tapi yang satu anjingnya adalah anjing liar. Ya, tapi yang satu yang membunuh ya memang dia bunuh saja ya, mungkin buat dia makan sendiri. Maka yang dia bunuh itu bangkai, tidak boleh kita sentuh. Ya, tidak boleh kita makan. Tapi yang satu ini anjing yang memang kita latih menjadi anjing pemburu, dilepas, dia bunuh ya dengan kemengertian, memang dia diperintah dan dia mengerti, dia tidak makan, dia cuma bunuh saja. Mati, maka hewan itu halal dimakan. Nah, itu rumusan dalam Islam. Artinya apa? Kemengertian, kefahaman itu bisa merubah ya, status dari suatu amal dan menentukan mana amal yang kemudian katakanlah amal yang lebih baik, amal yang lebih bernilai dan diakui ya di dalam Islam. Nah, jadi ini 4 hal yang diungkapkan oleh para ulama ya, bagaimana kerja-kerja kita bapak-bapak di BI ya, kerja yang sangat penting untuk negara, bagaimana kemudian dia menjadi ibadah juga. Jadi sebanyak-banyak Bapak bekerja itu sebanyak-banyak menjadi ibadah dengan niat yang baik,
dengan substansi yang baik, dengan proses yang baik, dan dilakukan dengan kemengertian dan kepahaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk saya, terutama mengingatkan diri saya, dan juga untuk keluarga besar BI Religi.